Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Gusti Putri Widodo dari nomor induk mahasiswa 2453979 SV 24669 dari kelompok PGPBA. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang saya gunakan untuk menerapkan spinner, time picker, date picker, dan juga dialog pada Android Studio. Hal pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi v-binding sama dengan true agar layout dapat diakses melalui objek binding tanpa menggunakan find view by ID. Terus setelah itu mengisi layout activity main. Di sini menggunakan linear layout. Isinya elemen yang digunakan adalah spinner, 2 spinner, 1 date picker, 1 time picker, dan juga 4 button. Yang masing-masing diatur tinggi dan juga lebarnya, posisinya, jarak antar elemennya, terus modenya, orientasi, dan juga isi teks dari masing-masing elemennya seperti button. Di sini ada button show calendar, show time picker, show our dialog, show custom dialog, ya. Dan untuk spinnernya di sini dua-duanya mode drop down. Terus habis itu lanjut ke bagian main activity. Sebelum itu melakukan pendefinisian string dengan tipe data array, namanya provinsi. Di sini terdiri dari beberapa provinsi di Indonesia. Terus setelah itu ke bagian main activity. Di sini hal pertama adalah menginisialisasi activity main bindingnya dan juga array provinsi tadi agar bisa digunakan di aplikasinya. Terus setelah itu membuat tipe data array yang berisi negara dengan kode array of, lalu diisi negaranya. Terus setelah itu di sini untuk memanggil bindingnya supaya bisa diakses di aplikasinya. Terus setelah itu kode ini untuk mendapatkan array provinsi tadi yang udah diinisialisasi. Terus habis itu di bagian dalam with binding ini ada adapter. Ini adalah jembatan untuk spinner supaya nanti bisa di drop down spinnernya itu. Jadi menggunakan adapter untuk mendapatkan data negara. Terus di sini adapter country set drop down view resource. Ini supaya nanti bisa itemnya bisa di drop down layoutnya. Untuk provinsinya juga sama. Pertama pakai adapter dulu untuk mendapatkan tipe data array provinsinya. Terus habis itu di set supaya ketika diklik itu bisa ke drop down isi dari datanya. Terus setelah itu untuk si spinner country-nya ini diatur supaya bisa diklik atau dipilih. Jadi menggunakan on item selected listener. Objeknya adapter view on item selected listener, terus parent view position in ID long. Terus di sini ada juga untuk yang fungsi on nothing selected, tapi nggak ada rincian fungsinya, jadi dikasih komen aja supaya nanti saat di running aplikasinya tidak bermasalah. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika di drop down kita bisa milih. Terus ini untuk negaranya, untuk provinsinya kita milih Jakarta. Lalu lanjut, ini ada fungsi untuk date picker. Di sini ada date picker untuk milih tahun, bulan, sama tanggalnya. Terus habis itu ketika nanti milih bakal ada tools
yang keluar sesuai dengan pilihan yang kita ambil. Jadi misal Oktober 8 2025. Nah, di sini tosnya keluar. Ini file selected, ngambil dari sini. Terus untuk yang time picker juga sama. Cuman bedanya datanya itu isinya nanti jam sama detik, sama menit. Terus ketika diatur bakal ada tools yang keluar kayak pop up kecil gitu. Terus selanjutnya ini membuat kelas baru yang kepisah dari main activity. Di sini menggunakan dialog fragment, jadi dialog terpisah gitu. Ini pakai kelas date-picker namanya, pakai kelas, nama kelasnya date-picker. Terus di sini itu bikin objek kalender. Nanti ketika kita mengklik button show kalender, dia bakal nampilin kalender yang udah kita buat di sini. Di sini ada tahun, terus bulan sama tanggalnya. Terus setelah itu yang time picker juga sama. Ini kita bikin objek yang isinya bisa buat milih jam. Terus setelah itu supaya nanti ketika diklik muncul objeknya, terus kita bisa milih, itu pakai kode override find on date set. Jadi ini ketika nanti kita milih tanggalnya itu bisa disimpan. Jadi selected date, terus nanti bisa ketampil toast juga. Untuk yang on time itu juga sama. Terus ditambahin fungsi di buttonnya di show calendar, ini manggil kelas date picker tadi yang udah dibuat, sama yang show time picker itu juga sama. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, misal kita milih tanggal 16 Wednesday, terus kita oke. Nah, dia bakal tampil ini. Untuk yang time picker juga sama, misal kita milih jam 12.01. Oke, dia ketampil juga. Terus selanjutnya itu show alert dialog. Di sini kita bikin button show alert dialog. Di dalamnya itu bikin builder, alert dialog builder, terus isinya ada set title keluar, set message apakah Anda yakin ini keluar dari aplikasi, terus set positif button. Ya, ini kalau misalnya nanti dipilih yang positif, udah berhenti. Kalau misal pilih yang tidak, dialog miss. Terus untuk menampilkan dialognya, jadi ketika diklik seperti ini, detailnya keluar, terus set message-nya ini. Jadi ini kita bisa milih. Kalau misal tidak, tetap di aplikasinya dialog di miss. Kalau misal kita milih ya, nanti dia keluar dari aplikasinya. Terus selanjutnya adalah show custom dialog. Kalau itu kita bikin layout baru yang isinya tuh kayak yang show alert dialog tapi custom sendiri. Ada dua text view, terus bikin pakai linear layout juga, dan 2 button iya dan tidak. Terus habis itu di main activity masukin fungsi button show custom dialognya dengan manggil si dialog exit yang ini yang udah kita bikin tadi. Terus setelah itu bikin kelas dialog exit dialog fragment. Ini isinya bindingnya udah kita bikin di sini, dialog exit dimasukin ke sini. Terus habis itu nanti di bagian buttonnya itu dipanggil kelas yang udah kita bikin tadi. Jadi hasilnya kayak gini. Ya, tidak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.